Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang bahayanya mengucap kalimat saya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya mengenalkan diri kepada orang lain itu perkara mubah saja. Saya fulan ibn fulan, saya orang ini atau saya orang sana. Kan Nabi SAW pun sering menggunakan kalimat saya. Seperti Rasul mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kalimat saya atau aku atau ana itu sangat membahayakan. Bahkan bisa mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran saya akan contohkan 5 kalimat saya yang sangat tercela dan diucapkan makhluk yang paling buruk yang dicatat dalam Quran. Pertama, ucapan iblis, dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kemudian yang kedua, ucapan Namrud dalam Al-Baqarah 258. Ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Kemudian ucapan Fir'aun disebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian ucapan Qarun sebutkan dalam surah Al-Qasas 78. Innama utituhu ala ilmin indi, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya harta yang ada pada diriku, utituhu, aku diberikan atau saya diberikan, ala ilmin indi, karena kecerdasan yang saya miliki. Dan juga ucapan Bani Israel yang kufur nikmat yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi 34. Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara, saya lebih banyak harta saya daripada kamu dan lebih banyak pasukan daripada kamu. Inilah contoh-contoh kalimat saya yang berbahaya. Kita akan rinci satu persatu. Namun sebelumnya kita nukilkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata beliau, wal yahdhar kullal hadar
min tughyani ana. Hendaklah berhati-hati dan ekstra hati-hati, kata Ibnul Qayyim, dari jahatnya perkataan saya. Fa inna hadhihi al-alfad ats-tsalatsata. Kemudian beliau mengatakan dalam bahasa Arab ada kalimat saya itu yang semakna ana, li, indi, sama saja maknanya. Ana ya saya, li punyaku, indi di sisiku. Fa inna hadhihi al-alfad ats-tsalatsata ubtuliya biha iblis wa fir'aun wa qarun. Karena tiga lafaz ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, iblis diuji dengan tiga kalimat ini. Ubtuliya biha iblis, pertama iblis yang saya katakan tadi, dia mengatakan ana khairum minhu. Kemudian Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian Qarun yang mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ini, bahwa kalimat saya dalam kondisi tertentu itu sangat bahaya, jangan diucap. Pertama ucapan iblis, ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, kemudian muncul hasad dan diiringi dengan kedengkian. Ditambah-tambah kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi iblis enggan dan mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baiklah dibandingkan Adam. Aku diciptakan, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya begini, malaikat tercipta dari cahaya, iblis tercipta dari api, dan Adam tercipta dari tanah. Antara api dan tanah yang mendekati cahaya yang mana? Api. Yang mendekati cahaya itu api. Jadi seolah-olah iblis itu lebih dekat dibandingkan malaikat daripada Adam. Makanya dia mengatakan aku lebih baik dibandingkan Adam karena aku lebih dekat dengan malaikat. Aku dari api, malaikat dari cahaya. Api dengan cahaya kurang lebih katanya. Sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Dari sini bukan hanya sekedar hasad dan dengki, muncullah takabur, sombong. Dari takabur ini muncul kekufuran, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dari sini Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Di dalam konteks ini kalimat ana ini bahaya. Ini kalimat iblis. Kalau dia sampai mengatakan saya lebih baik dibandingkan dia, saya ini, saya itu, sedikit-sedikit saya, ini kesombongan. Dan sombong itu ridha Allah, hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang berhak sombong, manusia tidak berhak sombong. Makanya kalau kita membahas Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ada nama-nama Allah itu yang sifatnya Jamal, ada nama-nama Allah itu yang sifatnya Jalal. Ada Jalal, ada Jamal. Jamal itu artinya indah. Kalau nama Allah itu indah, berarti kita harus mengikuti keindahan nama Allah. Allah Rahim, maka kita juga berusaha untuk Rahim. Allah Ghafur, kita berusaha untuk Ghafur. Tetapi kalau nama Allah itu Jalal, yang mengandung kemuliaan, kebesaran dan keagungan, kita tidak boleh meniru, tetapi meniru dengan kebalikannya. Ketika Allah sombong berarti kita tawadhu.
Ketika Allah khalik berarti kita makhluk, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua ucapan Namrud. Dia mengatakan ana uhyi wa umit. Al-Baqarah 258. Kasusnya adalah ketika Namrud ini mendengar berita ada anak muda dibakar kok enggak mempan. Nabi Ibrahim ya dibakar oleh gubernur yang ada di Babil. Jadi berita Ibrahim dibakar itu sampai kemana-mana, sampai ke telinga Namrud. Kok ada dibakar, kok tidak mati? Maka Namrud ini pengen ketemu dengan Ibrahim ini. Akhirnya kemudian dipanggillah Ibrahim alaihi salatu wasallam di hadapan Namrud. Terjadilah dialog di sini. Karena Ibrahim mengatakan bahwa yang menyelamatkan aku dari api itu adalah Tuhan. Sementara Namrud ngaku Tuhan. Terjadi dialog di sini. Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Kata Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, oh kalau begitu, ana uhyi wa umit. Nah, di sini kalimatnya. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Didatangkan dua tahanan, yang satu dibunuh, yang satu dilepaskan. Ku bunuh satu, ku biarkan satu. Ibrahim bisa saja membantah, bukan itu caranya. Maksudnya adalah dibunuh dulu baru dihidupkan. Tapi ini persoalan darah. Kalau Ibrahim membantah seperti itu, nanti Namrud ngasih contoh dia. Ibrahim pula yang dibunuh nanti. Sini saya bunuh dulu, nanti saya hidupkan kamu, kan begitu. Ini persoalan darah, Ibrahim tidak mau. Tapi Ibrahim membuat cerita yang lain. Oke, kau bisa menghidupkan, kau bisa mematikan. Sekarang Rabbku menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan dari arah barat. Kau putar tuh matahari itu. Fa'ti minal maghrib. Datangkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud terdiam. Lihat bagaimana Namrud dia menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ana. Saya juga bisa menghidupkan dan matikan. Ini kufur. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan dan mematikan itu hak rububiyah Allah. Tidak boleh kehususan Allah diambil oleh makhluk. Kesyirikan, kekufuran. Ini yang kedua. Yang ketiga, ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. An-Nazi'at 24. Dan ini lebih bahaya lagi. Karena Fir'aun mengatakan seperti itu. Kenapa sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang maha dahsyat? Karena Fir'aun ini merasa dirinya Tuhan. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdakwah di Mesir dan pengaruhnya cukup bagus, maka Fir'aun takut kekuasaannya hilang. Dari situ dia mengaku Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Ingat, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Maka apa yang terjadi? Fa'aghraqnahum. Kami tenggelamkan Fir'aun itu. Sekarang kau ngaku Tuhan, selamatkan dirimu. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan dari ketenggelaman, ketika tidak bisa menyelamatkan dari tenggelam, berarti bukan Tuhan. Lalu apa ucapan ana rabbukumul a'la di sini? Kemudian ucapan Qarun yang keempat, Al-Qasas 78. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dalam riwayat Israiliyat, Qarun ini dulunya seorang munawwir. Kalau dia membaca Taurat itu sangat indah bacaannya, diundang kemana-mana. Kalau di zaman sekarang tuh qori lah, undang sana undang sini, qori gitu ya, qori Taurat. Suka orang kalau Qarun membaca Taurat waktu miskin. Kemudian dia datang kepada Nabi Musa minta doa agar dibentangkan kekayaannya. Maka Musa mengajarkan Ismul A'zam kepada Qarun. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, Qarun menjadi kaya raya. Setelah kaya raya Allah bentangkan kekayaan, Musa pun mensyariatkan untuk mengambil zakatnya. Tapi tiba-tiba ketika orang yang disuruh Musa mengambil zakat kepada Qarun, Qarun pula mengelak dan mengatakan innama
utituhu ala ilmin indi. Enak saja si Musa ngambil zakat katanya. Ini kekayaan itu karena kecerdasanku, bukan karena doa, bukan karena Allah, karena aku cerdas. Jadi dari sini menunjukkan bagaimana kesombongan Qarun, menasabkan nikmat kepada dirinya bukan kepada Allah, kufur nikmat. Dari sini kita tahu bahwa kalimat ana ini bahaya dalam konteks seperti ini. Dia mengkufuri nikmat kalau bukan karena saya. Ini semua karena Allah, bukan, tidak ada makhluk berserikat dalam masalah nikmat. Dan yang terakhir adalah ucapan Bani Israel yang kufur nikmat dalam surah Al-Kahfi 34. Ketika ada orang yang bersyirikat, begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan biasanya orang bersyirikat itu masalah. Kalau ada 2 orang 3 orang berbisnis, pasti salah satunya zalim, salah satunya khianat, salah satunya bermasalah. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Kebanyakan orang yang bersyirikat itu pasti ada masalah. Makanya kadang-kadang orang usaha itu pengen sendiri, tidak mau berserikat. Dan itu sudah banyak kejadiannya kan. Orang berbisnis berdua bertengkar, bagi hasilnya enggak beres, kadang-kadang ditilep uangnya, kadang-kadang menzalimi satu dengan yang lainnya. Itu ma'ruf. Karena Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Kebanyakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Kebanyakan orang berserikat dalam usaha itu pasti masalah itu, kecuali orang-orang yang dirahmati. Di zaman Bani Israel ada 2 orang yang berserikat, akhirnya pisah kongsi. Ya sudahlah, sahamnya sini saya ambil 50%. Akhirnya usaha masing-masing. Yang satu ini orang baik, ketika mendapatkan sahamnya dia sedekahkan semuanya. Yang satu pula orang bakhil, dia belikan kebun sebanyak-banyaknya. Akhirnya jadi kaya. Kawannya yang dulu pernah berserikat yang sudah miskin ini, dia ingin mencari pekerjaan. Daripada mencari pekerjaan kepada orang lain, baguslah ke kawan kan begitu. Akhirnya datanglah ke kawannya, bukannya diterima bekerja, malah kemudian si kawan ini menyombongkan seolah-olah kau ini jahil, bodoh. Mana kekayaan yang dulu kita bagi? Kenapa kau tidak seperti aku? Beli kebun, beli ini, beli itu. Nah kau kaya juga, sekarang kau miskin, kau sedekahkan semuanya. Mana ganti dari Allah katanya. Ketika itu dia sombong dan mengatakan, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Ini syahidnya di sini. Lihat sekarang hartaku lebih banyak kan? Mana hartamu? Lihat pekerjaku, pasukanku lebih banyak. Mana pekerjamu? Tidak ada. Tetapi dengan kufur nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghanguskan kebunnya dengan petir dan bola-bola api sehingga seluruh pohon-pohonnya jatuh sampai ke para-parapnya. Tak ada lagi tersisa. Sombong ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kesimpulannya adalah kalimat ana, kalimat saya atau aku, pada dasarnya tidak ada masalah. Kalau dita'rif hanya sekedar mengenalkan diri. Tetapi menjadi masalah itu kalau digunakan untuk kesombongan. Dan ini yang banyak di masyarakat. Kalau bukan karena saya, itu masalah. Ini semua karena saya, itu semua karena saya. Kalau bukan karena saya tidak jadi. Itu yang disebut dengan ananiyah namanya. Disebut ananiyah, seolah-olah dialah yang paling berjasa, Allah tidak dilibatkan di situ. Tidak ada yang semua karena saya, semua karena Allah harusnya. Ucapan yang benar itu semua karena Allah. Kalau bukan karena Allah kemudian saya. Gitu maksudnya. Karena kalimat seperti itu tidak boleh. Jangankan itu di zaman Rasulullah, seorang sahabat datang kepada Rasul, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Kata Rasul, jangan bawa-bawa aku. Masya Allah wahdah, katakan atas kehendak Allah saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu boleh enggak seseorang mengatakan ana muslim, ana mukmin, insyaallah. Saya seorang mukmin, saya seorang muslim insyaallah. Kalimat ini kata para ulama. Jadi kalau antum ditanya, agamamu apa? Ana muslim insyaallah. Antum? Ana muslim insyaallah. Gitu ya. Kalimat seperti ini menjadi polemik para ulama. Boleh enggak mengucapkan kalimat ana mukmin insyaallah, saya seorang mukmin insyaallah, atau seorang muslim insyaallah? Kalau yang dimaksud di sini kalimat insyaallah itu lisyak, karena ragu-ragu, kufur, tidak boleh.
Kalau kalimat insya Allah itu konotasinya ragu-ragu, tidak boleh. Antum mau datang atau enggak? Insya Allah itu kan ragu-ragu tuh. Ya kalau ada waktu insya Allah datang, kalau enggak sebenarnya ragu-ragu gitu ya. Cuman pakai bahasa insya Allah. Jadi terkadang kalimat insya Allah itu lisyak karena keraguan. Kalau ucapan itu karena keraguan maka tidak boleh. Jangan mengucapkan ana muslim insya Allah kalau konotasinya ragu-ragu. Tapi kalau yang dimaksud konotasinya bukan ragu-ragu, tidak. Dia tidak ragu-ragu dengan kalimat itu. Tetapi maksudnya kalimat ana muslim insyaallah itu maksudnya hanya tabarruk dengan menyebut kalimat masyiah kehendak. Artinya saya muslim atas kehendak Allah. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, saya muslim karena kehendak Allah Azza wa Jalla, atau karena takut dia merekomendasi dirinya seolah-olah dia betul-betul muslim, seolah-olah dia paling bersih. Itu nggak masalah, karena kalau takut itu maksudnya yang dibolehkan itu karena dua perkara. Satu, karena mencari berkah dengan kalimat masyiah. Ya, ini semua kan karena kehendak Allah semua saya jadi muslim gitu ya maksudnya. Yang kedua, karena takut dari tazkiyatun nafas. Tazkiyah nafas itu mau apa namanya, sok suci. Takut saya ini sok suci, sok muslim, sok mukmin gitu ya. Makanya dikaitkan dengan insyaallah biar tidak sok seperti itu. Maka tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah kalau ada keraguan-raguan dengan kalimat insyaallah. Jadi di sini ada kalimat ana, saya muslim insyaallah, tidak ada masalah. Asal jangan ragu-ragu. Karena ma'asyiral muslimin, sebenarnya kalimat ana saya katakan tadi itu dilarang. Kenapa? Karena tadi terdapat kesombongan dan Allah tidak suka dengan orang-orang sombong. Dan kalimat kesombongan itu maksudnya orang sombong itu bukan mengatakan kalimat ana saja, tidak. Banyak sebab-sebab kesombongan itu. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah sombong. Merendahkan manusia atau menolak kebenaran. Ataupun contoh-contohnya, pemanya seseorang, kata para ulama, wa minha, di antara contoh-contohnya adalah alla yazur ghairah la siyama amsalah. Dia tidak mau berkunjung kepada yang sepadan dengan dia. Ngapain sepadan dengan dia kecuali dia lebih tinggi daripada saya. Itu sombong juga. Kemudian juga an yastankifa min julusi ghairihi bil qurbi minhu firaran min ihami tasawil manzilati ma, atau duduk bersama orang yang mungkin dia kedudukannya lebih rendah. Masa saya tempat duduknya di situ, bagusnya saya di sinilah. Ini kan kursinya bupati, kursinya wali kota, saya nggak pantas di kursi sana. Itu sombong tuh. Kan gitu ya. Ataupun pamannya contohnya an yastankif an ijabati da'watil fakir, atau orang fakir yang ngundang tak mau datang. Ada orang miskin ngundang kita makan walimah dan begitu seterusnya, akikah, tak mau datang pula. Sombong. Itu juga termasuk sombong. Ataupun pamannya ada muqabulil haq inda munadharatil aqran, atau ketika berdebat dengan sesama selevel dia tak mau menerima. Selevel aja ngapain saya terima pendapat dia, kecuali lebih cerdas daripada saya. Itu sombong juga. Kemudian adamul i'tiraf bi khati'atihi ma annahu ya'lam kaunu fi khata'. Dia tahu dia salah tapi tak ngaku salah. Itu sombong juga. Kemudian juga an yatawaqqa majalisatul mardah wal ma'lulin wa yatahasyaha lidzalika la litawaqqil adu. Dia tidak mau duduk mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang ya umpamanya sudah susah hidupnya, bukan karena takut tertular penyakitnya, enggak, memang enggak mau saja dia datang. Enggak mau dekat-dekat orang-orang kayak gitu. Ini juga sombong dan banyak contohnya. Tetapi yang banyak di masyarakat biasanya kalimat sombong itu terlontar dari kalimat anania, kalimat saya. Itu kalimat iblis. Ingat, kalimat saya ini kalimat iblis, kalimat Namrud, kalimat Fir'aun, kalimat Qarun, dan kalimat Bani Israel yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari kalimat ana yang
mengakibatkan kesombongan, karena kesombongan itu adalah ridanya Allah. Ketika kiamat datang dan bumi, langit dan alam semesta dihancur-hancurkan, manusia mati, jin mati, malaikat mati, apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Kalian tahu siapa pemilik kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab karena tidak ada makhluk. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Maka kekuasaan ini milik zat yang satu Allah. Dialah yang berhak menghukum semua makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi